Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan melanjutkan salah pilih bagian ke-9. Selamat mendengarkan. Asnah berpaling kepada orang muda itu sambil berusaha melupakan Asri dari kenang-kenangannya. "Duduk, Kanda," katanya dengan manis. "Dan apa konon maksud Kanda kepada Adinda ini?" Setelah jamu itu duduk, barulah ia duduk pula di kursi yang di hadapannya. Hasan Basri menatap wajah gadis itu sejenak dengan gembira. Ia pun mulai menceritakan perubahan nasibnya yang seperti mendapat durian runtuh itu telah kaya dengan sekonyong-konyong. Setelah itu dikabarkannya lah hasrat dan cita-citanya. Sekaliannya itu didengarkan oleh Asnah dengan terperanjat. Ada dua perkara yang sangat mengguncangkan hatinya. Pertama, apakah sebabnya Asri sangat duka rupanya, padahal permintaan Hasan Basri itu tentu sudah ditolaknya atau dibenarkannya. Dan kedua, sebab ia terpaksa mesti menyedihkan dan menyakitkan hati seseorang yang sangat dimuliakannya dan amat ramah kepadanya. Hanya sebentar saja berubah imannya dan berkata hatinya, "Terimalah permintaan itu, niscaya hidupmu akan senang beroleh seorang suami yang kasih sayang kepadamu. Ia boleh jadi tempatmu menumpangkan diri." Akan tetapi pikiran itu segera dibuangnya. Tidak, Hasan Basri harus beroleh seorang istri yang tulen, yang sudi memberikan segenap jasmani dan rohaninya akan dia, bukan istri yang menyerahkan diri hanya karena terpaksa saja. Dengan mata bersinar tetapi agak sabar, ia pun memandang kepada orang muda itu. "Kanda Hasan," katanya, "hati Adinda sangat sedih dan raban. Permintaan Kanda itu menjadi tanda kepada Adinda. Bagaimanakah Kanda menghargai dan memuliakan diri Adinda ini? Dan niscaya Adinda akan berbahagia sekali jika permintaan Kanda itu dapat Adinda perkenankan. Akan tetapi apa boleh buat, Kanda? Permintaan itu mesti Adinda jawab dengan tidak. Belum pernah Adinda menyangkakan Kanda akan menaruh perasaan kepada Adinda lain daripada perasaan persahabatan dan persaudaraan. Adinda sendiri pun hanya selalu memandang Kanda seperti seorang sahabat saja dan kawan Kanda Asri, lain tidak. Adinda tidak dapat jadi istri Kanda, dan bukan buatan sedih dan sayu hati Adinda sebab terpaksa dan mesti berkata sekasar itu." Muka Hasan Basri berubah warnanya sejurus lamanya. Ia berdiam-diam diri saja sebab lidahnya serasa tak dapat digerakkannya. Sekali-kali tidak terpikir dalam hatinya bahwa ia akan beroleh jawab yang semacam itu daripada Asnah yang yatim piatu itu. Sangkanya niscaya ia akan suka sekali bersuamikan dia yang seelok dan seberbahagia itu. Kemudian ia pun berkata dengan serak suaranya, "Adinda tolak demikian sajakah permintaan saya itu, Asnah? Dengan tidak berperjanjian sedikit juga? Tidak bolehkah saya berharap lagi?" Anak gadis itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, Kanda. Niscaya pekerti Adinda akan jahat dan bengis sekali jika Adinda bangkitkan dalam hati Kanda suatu pengharapan yang takkan dapat Adinda penuhi. Kanda sangat Adinda muliakan, sebab itu Adinda tak sampai hati akan mengiyakan permintaan Kanda jika ia itu cuma di mulut saja. Takkan dapatkah Adinda suka kepada Kanda lambat laun? Barangkali sekarang tidak, tetapi besok, lusa, saya dapat menanti dengan sabar, atau barangkali atau hati Adinda tidak bebas lagi." Warna muka Asnah berubah. Ia memandang kepada Hasan Basri dengan matanya yang bulat dan bersinar-sinar sebagai bintang timur itu. "Waktu ini juga Adinda wajib menjawab pertanyaan Kanda yang akhir itu. Sesungguhnya hati Adinda tidak bebas lagi, akan tetapi tersangkut kepada seseorang. Ia takkan mungkin dapat menyambut nasib Adinda yang malang ini. Adinda takkan kawin selama-lamanya, Kanda Hasan. Agaknya pengakuan Adinda itu akan dapat mengobat luka hati Kanda yang pedih, sebab permintaan Kanda tak berkenan.
Adinda pohonkan dengan sungguh-sungguh kepada Kanda. Cobalah Kanda lupakan Adinda ini. Barangkali perkara itu akan lebih mudah Kanda lakukan jika kita tidak bertemu lagi. Oleh sebab itu, Adinda kabarkan kepada Kanda sekarang. Tapi rahasia ini jangan Kanda bukakan kepada siapapun juga, bahwa Adinda takkan lama nampak di mata Kakanda lagi. Dan Adinda berharap mudah-mudahan Kakanda akan segera beroleh cinta lain, akan ganti cinta yang tak dapat Adinda berikan kepada Kakanda itu. Sambil tertawa masam, Hasan Basri bangkit berdiri. Ia hendak berangkat dengan merajuk dan marah. Akan tetapi sebentar itu juga berubah pikirannya. Ketetapan hati Adinda itu sangat suci bagi Kakanda Asnah. Katanya, meskipun kehendak Kakanda tidak berhasil, tapi percayalah Adinda, sekali-kali Kakanda tidak menaruh sakit hati kepada Adinda. Hanya izinkanlah Kakanda bermohonkan pengharapan sebuah lagi. Jikalau sekiranya Adinda beroleh kesusahan apa-apa kelak, serta berhajatkan seorang yang akan menolong Adinda, nah, ingatlah dan beritahulah Kakanda ini. Niscaya Adinda akan Kakanda tolong dengan sedapat-dapatnya. Air mata Asnah meleleh di pipinya. Perkataan Kanda itu menyenangkan dan menyedihkan hati Adinda juga. Terimalah salam Adinda dengan sepenuh-penuh hati Kanda. Dan hilangkanlah dari perasaan Kanda segala perkataan dan perbuatan Adinda yang janggal dan salah ini. Untuk penghabisan, Hasan Basri memandang tenang-tenang ke muka Asnah yang molek itu. Hatinya sangat sedih dan kecewa. Bermula ia sangat bersuka cita beroleh harta pusaka dari saudaranya itu, hanya karena hal itu dapat membukakan suatu jalan baginya akan meminta Asnah jadi istrinya. Akan tetapi tiba-tiba sukacitanya itu pun hilang lenyap belaka. Kakanda tidak menaruh sakit hati kepada Adinda, sebab Adinda tidak berbuat salah kepada Kakanda, melainkan Kakandalah yang patut Adinda beri maaf dan ampun, sebab Kakanda sudah mengganggu kesenangan Adinda, dan maafkanlah kesalahan Kakanda itu. Sekali lagi Kakanda bermohon kepada Adinda, tolonglah menyampaikan salam Kakanda kepada orang seisi rumah ini. Kakanda tak cakap dan tak dapat bertemu pula dengan mereka itu. Selamat tinggal. Selamat jalan Kanda Hasan, dan mudah-mudahan Allah akan memeliharakan Kanda. Hasan Basri memberi salam kepada anak gadis itu lalu keluar dari dalam kamar itu dengan muka pucat dan suram. Di tengah jalan sedang berjalan pulang lambat-lambat serta menggeleng-gelengkan kepala, terpikirlah olehnya perihal kekayaan yang dipujanya. Rupanya harta kekayaan saja tidak dapat menyampaikan keinginan hatiku. Seorang gadis yatim piatu dan miskin yang bernama Asnah itu telah menolak lamaran dan kekayaan itu. Di mana gerangan letak kekurangan dan kesalahanku ini? Dan Asnah ketika ia sudah tinggal seorang diri pula meletakkan tangannya pada dadanya serta melangkah ke jendela. Ia duduk di muka jendela itu sambil bertopang dagu dengan kedua belah tangannya. Ketika itu bunga mawar dan bunga melati yang melambai-lambai dalam taman di halaman. Tidaklah tampak olehnya pikirannya sedang melayang dari Hasan Basri kepada Asri, dari rasa belas kasihan kepada rasa putus asa. Dalam pada itu terkira pula olehnya alangkah bengis pekertinya menyakiti hati orang muda itu. Tiba-tiba pintu dibukakan orang dengan kuat-kuat dan Asri berdiri di ambang, mukanya pucat karut-marut. Ia memandang berkeliling kamar itu serta berjalan dengan cepat ke dekat Asnah. Anak gadis itu pun terkejut daripada mimpinya dan berpaling kepadanya, sehingga mereka itu jadi berpandang-pandangan dengan mata terbeliak. "Mana Hasan Basri?" tanya Asri dengan suara yang sayu sehingga Asnah tak senang hatinya. Darahnya mulai tersirap dan dadanya kelihatan turun naik dengan kencang. "Ia sudah pergi dan ia minta agar Adinda sampaikan salamnya kepada Kanda," sahutnya dengan gagap. Seluruh tubuh Asri jadi gemetar. "Pergi? Ia sudah pergi, Asnah? Engkau tolakkah permintaannya?"
Demi dilihat Asnah, air muka Asri dengan sekonyong-konyong jadi sukacita dan riang. Ia pun pucat sebagai mayat dan senang. Sedang matanya bersinar-sinar, sekejap itu juga nyatalah perasaan hatinya. Dan terbukalah rahasia yang disimpannya selama ini. Tubuhnya pun gemetar pula. Benar, tidak ada yang mesti Adinda perbuat, lain daripada menolak permintaannya itu, Kanda. Katanya dengan perlahan-lahan sebagai bermimpi, dan ia pun berpegang ke sandaran kursi supaya jangan jatuh. Asri tak ingat akan dirinya lagi, lalu ia berlutut di hadapan anak gadis itu serta berkata dengan sedih, "Wahai Asnah, alangkah butanya mataku selama ini." Asnah tidak berdaya lagi, ia hendak lari supaya terhindar daripada bencana, supaya jangan didengarnya perasaan hati Asri yang hendak dinyatakannya itu. Akan tetapi tidak dapat. Asri tahu akan maksudnya itu. Lalu ia tegak berdiri di muka Asnah serta memandang kepadanya tenang-tenang, seolah-olah baru sekali itulah ia melihat kecantikan parasnya. "Tidak Asnah, jangan Adinda lari dari hadapanku," katanya dengan bermohon. "Aku sudah ingat pula akan diriku, hanya sebentar saja hilang akalku, berubah pemandanganku, sebab hatiku sangat gairat oleh karena hayal itu. Wahai Adinda, Adinda, jika ku ketahui sejak dari dahulu apa yang termateri dalam hatimu dan dalam hatiku sendiri. Ya Adinda, dan sekarang terlambat sudah. Masih ingatkah Adinda akan perkataan ibu ketika beliau hendak menghembuskan napasnya, melepaskan nyawanya yang penghabisan? Benar Adinda, mataku buta sejak dahulu sebab disaputi oleh perasaan lain, oleh adat, sehingga tidak tampak olehku keadaan yang sejuk, segar, elok dan molek itu, keadaan yang dapat menjadikan aku berbahagia. Dengan tidak berpikir sudah kubenarkan saja permintaan orang yang selalu meracun hatiku. Ya, alangkah butanya mataku sehingga tidak tampak olehku bahagia lepas dari dalam tanganku." Setelah berkata demikian, Asri pun merebahkan dirinya ke atas kursi serta menutup mukanya dengan kedua belah tangannya yang gemetar. Asnah berdiri di hadapannya dengan tidak bergerak-gerak. Ia sangat terharu biru, tetapi hati nuraninya amat besar mendengar pengakuan Asri demikian itu. "Engkau dikasihi oleh orang yang kau mimpikan siang dan malam," kata jiwanya dengan lemah lembut. Akan tetapi dari mulutnya sepatah kata pun tidak keluar, melainkan tangannya ditekankannya kuat-kuat ke dadanya yang seperti hendak pecah karena perasaan duka yang bercampur suka. Beberapa lama kemudian daripada itu, Asri pun mengangkatkan kepalanya pula, lalu memandang kepada anak gadis itu dengan pandang yang membukakan sekalian perasaan hatinya. Maka digosoknya kedua belah matanya dan ia pun berkata dengan perlahan-lahan, "Asnah, tidak dapatkah Adinda dahulu membukakan mataku sebelum terlambat sebagai ini? Ya Allah, di mana akal dan pikiranku?" Asnah bergerak dengan putus asa dan memandang kepada Asri dengan gelisah rawan. Asri tegak berdiri. "Tidak mungkin, aku sendiri yang salah, itulah sebabnya terlambat. Sekarang baru ku ketahui betul-betul betapa aku menduka citakan hatimu dengan kebodohan itu. Wahai, ya maafkan kesalahan dan kebebelanku ini, Asnah." Anak gadis itu menatap muka Asri dengan sepenuh-penuh cinta hatinya. Ia tidak dapat berbuat pura-pura lagi, melainkan mesti berkata terus terang dan lurus. "Tidak ada kesalahan Kanda yang akan Adinda maafkan, Kanda Asri. Kanda tidak berdosa kepada Adinda, sekali-kali tidak. Jadi janganlah Kanda bermuram durja. Tidak terderitakan oleh Adinda kesedihan hati Adinda. Jika Adinda lihat Kanda berduka cita, susah sebagai dirundung malang. Aduhai Adinda, adikku Asnah," seru Asri seraya merebahkan dirinya ke dalam pangkuan anak gadis itu. Wahai Asnah." "Sabarlah Kanda, sabarlah," kata Asnah sambil menggosok-gosok rambut orang muda itu dengan tapak tangannya yang halus itu, dengan kasih sayangnya sebagai laku seorang ibu kepada anaknya. "Dan sekarang Adinda mesti pergi dari rumah gadang ini. Bukankah baik demikian Kanda?
Hal itu nyata sudah kepada Kanda, bukan? Tanyanya pula dengan lemah lembut. Asri memandang ke mukanya serta bangkit berdiri pula. Tidak Asna, jangan pergi dari sini, katanya dengan terperenjat serta bermohon. Mesti Adinda, mesti berangkat dari sini, kata Asna dengan perlahan-lahan. Jika tidak, niscaya nama Kanda menjadi aib dan cemar. Hilang sekalian kehormatan kita. Jadi sekali lagi Adinda katakan, Adinda mesti pergi dari sini. Asri berusaha sedapat-dapatnya hendak menahan hatinya ketika dilihatnya muka Asnah yang sedih itu. Ia pun berkata pula dengan terharu benar-benar. Sekarang pikiranku tidak betul, Asnah. Nantilah kita perkatakan pula perkara itu sekali lagi. Sekarang tidak dapat, aku hendak pergi. Di hadapanmu ini takkan mungkin aku jadi sabar. Maka ia pun lari keluar seperti dikejar binatang buas sambil melayangkan mata ke pintu kamar istrinya. Untung Saniyah tidak kelihatan. Ketika Asnah sudah tinggal seorang diri pula, ia pun merebahkan dirinya ke atas kursi panjang, lalu menangis dengan diam-diam. Ketika itu, ia tidak cakap lagi menahan perasaan sukacita yang suci, sebab mendengar pengakuan cinta kasih sayang Asri kepadanya itu, sehingga ia lupa akan peri keadaannya dalam masa yang akan datang. Beberapa lamanya ia berhal sedemikian tidak diketahuinya, sedang Asri sudah berjalan di dalam kebun akan menghiburkan hatinya yang terharu biru itu. Akhirnya Asnah bangkit berdiri hendak pergi ke kamarnya sendiri. Di situ di dalam kamar tulis Asri itu, tidak boleh ia tinggal lama-lama, bukan di sana tempatnya akan menyadari untung nasibnya. Pada suatu ketika tentu Asri balik ke situ kembali dan ia tidak boleh didapatinya di situ jua. Asri pun mesti sabar dahulu sebelum mereka itu bertemu pula. Ia berjalan ke pintu dengan perlahan-lahan, akan tetapi sebelum ia sampai ke sana, pintu itu pun dibukakan oleh Saniyah dengan kuat dan ranyuk. Dengan iri hati yang tak terperikan, perempuan itu memandang kepada Asnah serta memeriksa kamar itu berkeliling dengan saksama. Ah, engkau seorang diri saja di sini. Mana Kanda Asri? Dan mana Hasan Basri? Aku datang hendak memberi selamat kepadamu kedua, katanya dengan pura-pura manis. Tidak ada sebabnya kakak akan memberi selamat kepada kami, jawab Asnah dengan cepat. Tidak ada sebabnya, kata Kanda Asri kepadaku. Hasan Basri datang kemari meminta engkau akan jadi istrinya. Tidak benarkah perkataannya itu? Benar, engkau Hasan datang meminang aku. Akan tetapi aku tidak dapat meluluskan permintaannya. Saniyah memandang kepada anak gadis itu dengan terperanjat dan kebencian hatinya pun terbayang pada mukanya. Engkau menolak permintaannya? Engkau? Tanya dengan berang. Ya kakak. Apa sebabnya? Apa sebabnya kau tolak bahagia semacam itu? Sebab aku tak suka. Amboi, apa saja pikiranmu, Asnah? Tidak tahukah engkau bahwa ia telah beroleh harta pusaka yang ditinggalkan oleh saudaranya? Takkan dapat engkau suami lain yang sebagai orang muda itu? Aku tidak mengharapkan harta orang, Kak Saniyah, dan aku tidak hendak kawin dengan harta, apalagi harta itu. Pikirku bukanlah hak miliknya. Hak milik siapa pula lagi? Tanya Saniyah dengan bertambah berang. Menurut adat kita, bukankah harta pusaka itu jatuh kepada kemenakan Hasan Basri, adik kandung saudaranya yang berpulang itu? Jadi harta pusaka itu niscaya jatuh ke tangannya. Itulah yang sangat menjadikan hatiku, Kak Saniyah. Coba kakak pikir dalam-dalam. Harta itu bukan harta pusaka turun-temurun dari nenek moyang engku Hasan Basri itu, melainkan harta pencaharian saudaranya dengan istrinya, yaitu kakak Darama, serta keempat anaknya. Jadi mereka itulah yang berhak menerima pusaka itu. Tapi kini setelah suaminya berpulang,
Tiba-tiba harta itu dirampas orang dari tangannya, sehingga ia serta anak-anaknya itu terpaksa pulang ke kampungnya dengan kain sepinggang saja. Ya Tuhan, alangkah malangnya, laki mati, harta pun hilang. Ah, kamu, kata Saniyah dengan geram hatinya. Pongah betul engkau ini, berani mencela adat yang seelok itu. Adat negeri kita, pusaka lama. Akan tetapi ya, kalau orang tidak berbangsa seperti engkau ini, tentu ia tidak tahu adat dan aturan. Jadi itu sajakah sebabnya maka engkau tolak permintaan orang muda itu? Tidak kakak, jawab Asnah dengan gemetar tulangnya, sebab sangat menahan hati. Tidak, perkara itu cuma tersambil saja. Yang terutama sekali sebabnya ialah perkara hati. Aku tidak cinta kepadanya, jadi aku tidak dapat menyerahkan diriku kepadanya jika tidak bersama-sama dengan hatiku. Saniyah tertawa gelak-gelak. Ya Allah, semacam engkau ini pula yang hendak kawin dengan cinta. Tak sadar akan asal diri, pongah, gaduh. Asnah hilang sabarnya, ia tegak berdiri sedang matanya berkilat-kilat karena marahnya. Engkau boleh berpikir sekendak hatimu, Saniyah. Aku berlaku menurut ingatanku sendiri pula. Aku berasa malu sekali akan menyerahkan diriku kepada seorang laki-laki yang tidak kucintai, hanya karena ia patut atau elok pada pemandangan dan perasaan saja akan jadi suamiku, atau karena aku hendak menguasai hartanya, atau hendak mengambil tampang saja daripadanya. Mata Saniyah bersinar-sinar dengan bencinya sebab ia kena betul oleh perkataan anak gadis itu. Bukankah ia kawin dengan Asri hanya karena patut dan elok pemandangan adat, dan terutama karena kekayaannya saja? Berasa malu, katanya dengan ejeknya. Jangan engkau berkata sesombong itu, Asnah. Akan tingkah lakumu dan perbuatanmu yang jahat dan sombong itu, engkau tidak pernah berasa malu, hei? Akan tingkah lakumu dan perbuatanmu yang jahat dan sumbang itu, engkau tidak pernah berasa malu, ha? Apa kerjaku yang mendatangkan kehinaan kepadaku? Tanya Asnah dengan suara gemetar, sedang mukanya telah pucat sebagai mayat. Saniyah datang dekat-dekat kepadanya, oleh karena berang ia pun lupa akan kesopanan dan timbangan. Dengar kukatakan, ujarnya memperturutkan kebencian hatinya. Engkau tolak permintaan Hasan Basri itu hanya karena engkau cinta kepada Kanda Asri, karena pengharapanmu belum putus lagi hendak mengambil lakiku itu. Hah? Kini baru terbayang malu di mukamu. Ingatanmu jahat sekali. Tidakkah engkau berasa malu tinggal jua di dalam rumah ini dan teranjak-anjak dengan lakiku? Apa sebabnya dia tidak kawin dengan engkau? Aku tidak tahu. Hanya yang ketahui, dia cinta kepadamu. Barangkali pikirnya lebih baik engkau dijadikan kekasih saja, akan tetapi bukan istrinya. Jangan kau sangkakan aku buta, Asnah. Setiap hari ku pecermin kelakuan kamu keduanya. Biasa bermain mata yang tak pernah dilakukan kakak dengan adiknya. Aku sudah jemu dan bosan melihat hal itu. Jijik sudah. Kerap kali telah kukatakan kepadamu supaya engkau nyah dari rumah gadang ini. Bundaku sendiri pun sudah berikhtiar sedapat-dapatnya supaya engkau kawin dengan orang yang suka membawa engkau ke rantau orang. Tetapi lakiku tidak suka memberi izin. Apa artinya itu? Kalau engkau ada menaruh malu, niscaya engkau sudah pergi, sudah lenyap dari sini. Suara Saniyah makin lama makin keras dan berang. Apa-apa yang dikatakannya itu tidak semuanya menurut sangkanya benar. Tetapi ia tidak dapat lagi menahan hatinya, dan ia pun berusaha benar-benar akan mengalahkan lawannya itu. Anak gadis itu undur ke belakang sebab kata-kata kebencian itu tidak dapat didengarkannya. Maka ditutupkannya kedua belah matanya, seolah-olah di hadapannya ada berdiri sesuatu yang sangat ditakutinya, dan tangannya pun ditinggikannya sebagai hendak menolak bahaya yang akan menimpa batu kepalanya. Akan tetapi perkataan Saniyah yang keji-keji itu keluar seperti gelora jua. Bencinya kepada gadis yang malang itu tak dapat disembunyi-sembunyikannya lagi.
Asnah tidak cakap akan menjawab barang sepatah kata pun. Perkataan Saniyah itu sangat melukai hatinya. Ia tidak bergaya lagi sebab sangat malu, meskipun ia ingat betul bahwa ia tidak berdosa sedikit jua. Akan tetapi ia tidak dapat membantah atau melawan sebab memang Asri cinta kepadanya. Dan hal itu pun sudah diketahui oleh Saniyah, karena rupanya Asri tidak dapat menyembunyikan cintanya itu di hadapan istrinya. Dengan gemetar ditutupnyalah mukanya dengan kedua belah tangannya, lalu ia berlari keluar dari kamar itu, sebab ia tidak cakap mempertahankan dirinya. Ketika Asnah hendak masuk ke dalam kamarnya sendiri, kebetulan Asri datang dari belakang, akan tetapi dia tidak kelihatan oleh gadis itu. Tambah pula tidak diperhatikannya bahwa Ibu Liah berdiri tidak jauh dari kamar tulis Asri serta memandang kepadanya dengan susah dan gelisah. Asri hendak memanggil Asnah, tetapi tiba-tiba ia memperkatupkan kedua bibirnya kuat-kuat dan pergi ke dekat Ibu Liah itu. "Apa yang terjadi di sini, Maci? Apa yang berlaku atas diri Asnah?" tanyanya dengan cepat resah serta memandang ke pintu kamar gadis itu. Dengan segera orang tua itu menunjuk ke pintu tempat Asnah keluar tadi itu. "Tanyakan kepada istrimu sendiri," jawabnya. "Ia ada di dalam kamar itu. Rupanya ia sudah mencaci maki Asnah. Aku tidak hendak mengadu kepadamu, Asri, tetapi tidak terdengarkan lagi olehku umpatan Saniyah setiap hari kepadanya. Kalau ia ada menaruh segan kepadamu, tentu tak patut sekali-kali ia berlaku seperti itu kepada adikmu, kepada iparnya." Demi didengar Asri perkataan demikian, darahnya pun naik ke mukanya. Ia kenal akan tabiat makciknya itu, seorang orang tua yang tak pernah berdusta dan berbuat petenah. Dengan tidak menjawab perkataan itu, ia pun masuk ke dalam kamar tulisnya, maka didapatinya Saniyah masih bersungut-sungut jua di situ. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya sambil memandang kepada istrinya dengan amarah. Saniyah tertawa masam. "Hei, lihatlah betapa lekasnya Kanda naik darah. Jika terkira oleh Kanda bahwa Asnah dimarahi orang agak sedikit," katanya dengan ejeknya. "Engkau mengapa akan Asnah? Apa sebabnya ia berlari dari sini dengan ketakutan seperti dikejar anjing?" "Entahlah," jawab Saniyah dengan sabar. "Tanyakanlah kepadanya." "Aku hendak bertanya kepadamu sendiri. Apakah yang terjadi di sini? Tentu saja engkau sudah menyakiti hatinya, sebab engkau benci kepadanya." "Benci kepadanya? Aku benci kepadanya? Adakah ia mengadu demikian kepada Kanda?" tanya Saniyah serta tersenyum masam. "Ia tidak pernah mengadukan halnya kepadaku, tetapi aku sendiri sudah menyangka demikian. Sekarang hendaklah kau katakan dengan terus terang, engkau mengapa akan dia?" "Jika Kanda hendak mengetahui hal itu, baiklah, dengarkan baik-baik. Bukan karena hatinya aku sakiti, maka ia keluar dari dalam kamar ini, melainkan karena ingatannya yang jahat jua. Cuma aku bertanya kepadanya apa sebabnya ia tidak berangkat dari rumah ini, dan apa sebabnya ia tidak berasa malu mencampurkan dirinya ke antara Kanda dengan Daku. Lain tidak, dan kini aku katakan kepada Kanda, aku tidak sabar lagi. Asnah mestinya dari sini. Sudah lama aku tidak percaya lagi akan persaudaraan Kanda dengan dia. Tingkah laku Kanda ketika Kanda sangka permintaan Hasan Basri barangkali akan diperkenankan oleh Asnah sudah menghilangkan keraguan hatiku yang akhir sekali. Dan Asnah sendiri pun telah membukakan rahasianya. Sekalian tuduhanku kepadanya tidak dibantahnya sedikit jua. Ketika nyata olehnya sudah bahwa rahasianya itu telah diketahui orang, ia pun keluar dari sini, dibawa oleh ingatannya yang jahat itu. Akan tetapi aku tidak membiarkan komedi itu lebih lama lagi. Kini ku minta dengan sangat supaya ia berangkat dari rumah ini. Kalau tidak, nanti aib ini aku bukakan kepada orang lain." Kesabaran hati Asri hilang sudah. Dengan segera dipegangnya tangan istrinya dan ia pun berkata dengan ancaman, "Saniyah, sabarlah. Jangan kau busukkan jua nama Asnah, keluargaku itu. Aku tak suka mendengarkan. Harga dirimu belum ada lagi sekuku harga dirinya." "Aduh, alah, sakit. Aduh, sakit," teriak perempuan itu seraya
berusaha hendak melepaskan tangannya dari pegangan lakinya. "Lepaskan tanganku, sakit. Aduh, aku tidak suka tinggal serumah dengan anak yang kurang ajar itu." "Apa katamu? Cabut perkataanmu itu kembali. Kalau tidak, niscaya engkau menyesal kelak. Ayo, cabut kembali," katanya serta dengan hardiknya Asri kepada Sania. Bersambung.